Halo Sobat Trip Negeri, kami akan mengadakan perjalanan lagi dari Batam menuju Jawa atau di Klaten, tepatnya di tanggal 12 Desember 2022 di akhir tahun ya. Simak dan ikutin dari proses perjalanan kami. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Ayo, let's go! Kami mudik beserta keluarga. Biasa untuk di penghujung akhir tahun meninggalkan Batam menuju daerah, dan hari ini kita sudah sampai di pelabuhan Telaga Pungur. Padat ya, maklum karena menjelang liburan di akhir tahun yang mungkin lagi pada sibuk untuk perjalanan mudik karena momen pas liburan, baik libur Natal maupun Tahun Baru maupun liburan belajar dari anak-anak sekolah. Ya, pertama kita masuk, kita cek booking atau tiket antrian. Setelah kita bayar cash atau transfer, kita masuk ke tiket fisiknya yang berupa tiket untuk penukaran dan cek dokumen. Dan kita masuk di parkiran sambil menunggu. Sebenarnya mungkin tidak terlalu rame ya, pada hari ini masih longgar. Yang mungkin agak rame salah satu adalah tujuan Batam Saipaning. Tidak terlalu rame. Ayo kita lihat selanjutnya. Welcome to dan ini kami lagi menuju kapal Roro, kurang lebih tepatnya mungkin jam 14.30 kita sudah masuk kapal. Nah, seperti biasa antri di sini juga tadi ada pengecekan biasa dokumen, surat jalan maupun yang lainnya. Kita antri ya, kita lanjut. Di dalam kapal sudah ada petugas yang mengatur untuk parkir. Ya, memang beda banget sih dengan parkir yang ada di feri Bakahuni Merak. Kalau Bakahuni Merak itu ada longgar, kita ke kiri bisa buka, ke kanan bisa buka. Lanjut kita suasana setelah parkir ya. Mungkin kami tidak terlalu banyak merekam karena kami ambil opsi untuk pilih kamar supaya nanti perjalanan kami fit, istirahat pun juga full time untuk menerabas Trans Sumatera dan Trans Jawa. Nah, ini kondisinya seperti ini. Oke, dan ini kondisi di bagian ruangan lantai 2. Bagus sih, bersih. Kalau nggak salah kapalnya KM 9. Ini ada juga kantin dan juga menyediakan makanan dan juga ada tempat tidurnya bagi yang mau ada rebahan. Di sini sudah semuanya ada. Musola, toiletnya banyak, jadi kita tidak usah bingung atau antri, dan tempatnya fresh, bersih.
kurang lebih seperti ini. Itu yang ruangan satunya lagi sama ya. Tergantung kita memilih mau posisi cari yang mana, silahkan. Pokoknya asik deh, pokoknya tidak terlalu padat. Mungkin hari ini tidak banyak kosong. Dan ini bagi yang mau jalankan sholat untuk di atas kapal pada sholat maghrib dan sholat jamaah pada malam hari. Akhirnya perjalanan kami dari Batam ke Kuala Tungkal sampai jam 8 pagi. Dan ini siap nih, sudah mau meluncur, truknya sudah diturunin dan persiapan melanjutkan perjalanan dengan antrian dan kesabaran, karena harus yang depan dulu baru jalan, baru selanjutnya dan selanjutnya. Ada orang berempat udah pelabuhan Kuala Tungkal. Ini sudah mulai keluar kapal ya, sekitar jam 88 lebih sedikit nih kami sudah jalan. Antrian yang paling depan, kami di posisi yang kedua sih, lumayan sih. Dan ini akhirnya alhamdulillah kami mengadakan perjalanan, sudah menuju daratan dari pelabuhan Roro Kuala Tungkal Jambi. Ayo kita lanjutkan. Sudah sampai Kuala Tungkal. Jam 8 pas. Alhamdulillah sampai Kuala Tungkal. Lanjut sobat trip, di sini mungkin ada beberapa pemeriksaan ya. Ya mungkin pemeriksaan barang bawaan. Jadi kalau kita barangnya aman ya mudah-mudahan kita aman. Jadi beserta pemeriksaan ke tujuan akhir. Ya. Dan kita lanjut lagi ke Klaten. Oke, makasih. Dan ini kita sudah keluar di pelabuhan Ronro, cuma agak hati-hati ya, mungkin jalannya banyak lubang yang mungkin perlu pemerintah setempat untuk perbaikan, nah, termasuk akses rame ini sepertinya, supaya ekonomi juga bagus. Tapi di mana-mana sih banyak sih pembangunan yang mudah-mudahan lebih baik. Dan kita melaju lagi, dia ada perkebunan karet. Dan lanjut lagi, kita trek melewati perkebunan karet maupun perkebunan sawit yang sudah besar-besar dan melewati pemukiman di sekitarnya. Tapi kondisi aman ya, jalannya sih sebagian sudah sip-sip, seperti baru, keren sih. Cuma tetap harus safe dan konsentrasi, nah, harus hati-hati.
kita banyak rintangan, mungkin salah satu truk-truk besar seperti ini, dan kita juga harus hati-hati jika mau mendahului, melihat ke depan atau ke samping. Ini melewati pemukiman, banyak penduduknya juga maupun transportasi yang lain, karena ini termasuk jalur lintas timur ya sobat, jadi termasuk sibuk sekali ya, begitulah. Dan kita lanjut lagi nih di daerah mana ya, saya kurang paham ya, karena kita ini udah masuk kota, mendekati kota Jambi. Ini salah satu sungai terbesar ya Sumatera, yaitu Sungai Batanghari. Nah, ini jembatannya kalau tidak salah ya sih, lumayan sih panjang, cuma nggak tahu panjangnya berapa, tapi asik sih sambil menikmatin. Dan pada kondisi ini cuaca mungkin mendukung ya, jadi tidak terlalu panas, tidak ada hujan, jadi agak mendung-mendung, redup-redup, tapi sih jadi nyaman. Sungainya besarnya tak berbilang lagi, tapi tetap asik. Ayo lanjut sobat. Recording complete. Terus sejauh 800 meter. Nah, ini tetap masih di kota pinggiran, di kota Jambi ya, sekitaran mungkin ya Sungai Batanghari ya. Ada beberapa wisata sih, destinasi sih sepertinya, tapi kita tidak sempat mampir ya karena mungkin perjalanan masih jauh ya, mungkin lain kali. Ini masih di kota Jambi, sebentar lagi keluar kota Jambi. Lanjut lagi sobat trip, ini di pemandangan sekitar ya, sudah mendekati keluar kota Jambi dan kita menuju ke arah Palembang ya. Perjalanan dari Kuala Tunggal sama Jambi ya kurang lebih 3 jam lah kalau tidak ada halangan. Dan sekarang kita akan menuju ke kota Palembang melalui tol Keramasan, tetapi ini kita melalui lintas timur ya, yang padat merayap, ada mobil-mobil besar. Tetap harus hati-hati dan konsentrasi. Intinya konsentrasi, sabar, waspada, dan gaspol rempol. Nah, dikondisikan tetap semangat ya, karena daerah baru yang mungkin kita tidak tahu, karena mungkin banyak beberapa kendala, salah satu banyak macet ataupun yang lainnya. Tetap hati-hati sobat.
lagi ditambah-tambah. Tuh becaknya tuh. Tuh becak bentor apa? Bentor. Becak motor. Namanya. Hai sobat, ini melewati pemukiman ya. Di mana ini ya? Kurang paham. Tetapi tetap mendukung nih cuaca nih, jadi tidak terlalu panas. Jadi air kubangan juga tidak ada, debu jadi berkurang. Ya, ini yang kami lewatin ini sebenarnya asik nih, sebenarnya daerah baru nih. Cuma saya kurang tahu ini di daerah mana ya. Ya, kalau kita kan konsentrasi, tinggal gas dan rem. Yuk lanjut sobat. Bentor nih, bentornya tuh. Bayung Lincir. SD Negeri 1 Bayung Lincir. Lanjut lagi, kita mungkin mau mendekatin kota Palembang ya. Jadi di sini mungkin ada beberapa kendala, mungkin macet ya, kurang lebih 1 jam lah, kurang lebih lah menjelang maghrib lah. Karena apa? Karena mungkin jam padat, orang-orang pada bekerja, pada pulang, jam sibuk lah istilahnya. Kata orang-orang sekitar ini jam sibuk Pak, mohon dimaklumin ya. Tetap sabar dan selalu waspada dan hati-hati. Jadi perjalanan kami dari Jambi ke Palembang ya mungkin sekitar Macet padat 7 sampai 8 jam lah. Cuma mungkin ada macet, mungkin sampai kami itu kurang lebih hampir 9 jam nih. Macet merayap. Nah ini juga harus tetap sabar lah, intinya satu, sabar. Karena banyak, jadi kita juga menghargai pengendara yang lain. Semua pengen cepat, kalau semua pengen cepat ya harus intinya satu aja, sabar. Hai sobat, kita sudah sampai di mendekatin masuk tol Keramasan ya di Palembang ya, kurang lebih itu jam 7 malam. Jadi dari perjalanan dari Kuala Tungkal itu jam 8 sampai sini jam 7 malam. Sebenarnya lebih cepat bisa, cuma mungkin ada kendala ya, karena kita selalu harus hati-hati. Jam 7 malam baru kita masukin tol Keramasan, dan siapin untuk e-tolnya ya. Mau segala bank bisa kok sekarang, apalagi bank negara. Ambil arah timur menuju Jalan Tol Kayu Agung, Palembang. Setelah 600 meter, teruskan ke Jalan Tol Kayu Agung, Palembang. Lanjut ke Pelabuhan Bakauheni. Sobat trip nih langsung ya kita
mengadakan perjalanan melalui tol Palembang menuju Bakahuni ya, kurang lebih kalau tidak salah ya, mungkin bisa sampai 6 atau 7 jam ya. Salah, kurang lebih ya bisa 5 jam lah ya. Kalau kita jam 7 kalau tidak salah mungkin sampai sekitar jam 11.30 kurang lebih. Ini masih bagian tol Keramasan dari Palembang menuju Bakahuni, dan ini yang salah satu ikon di tol Palembang ke Bakahuni, cuma kurang tahu apa namanya, tapi ini salah satu ikonnya, ciri khasnya saya maksudnya. Jadi kalau ada seperti ini mana tahu, oh tol Palembang ke Bakahuni, kita bisa menikmatin malam ya. Cuma untuk malam keren sih, bagus, cuma tetap harus konsentrasi. Kenapa? Karena di tol Palembang ke Bakahuni ya ada beberapa perbaikan jalan ya, mungkin tetap harus konsentrasi ya, karena perjalanan malam sama siang beda. Jadi kita hanya fokus ke depan dan sekali-sekali menengok ke belakang, karena kan gas terus, karena kan gelap, jadi kita harus konsentrasi. Nah, mungkin terang bagian mau masuk dan keluar tol atau rest area. Sobat, kita lanjut. Setelah 600 meter, ambil jalan keluar 01 ke lintas timur menuju Kalianda. Tuh perbaikan, cuma perbaikannya banyak, jadi jalan tolnya. Ini kondisi di malam ya, jadi malam mungkin agak gelap, jadi tidak ada lampunya lampu mobil atau mungkin lampu fog light ya yang ditempel atau stiker seperti yang di pinggir-pinggir dinding dari tol tersebut. Itu yang agak kelihatan dengan lampu dari mobil kita menyala atau mungkin dari pengendara yang lain. Tetap harus fokus, konsentrasi dan semangat, tetap hati-hati, harus langsung dibawa happy ya, jangan tegang, bahaya nih ya. Lanjut. Setelah 600 meter, bergabung ke jalan lintas Ya Sumatera. masih di tol ya, kurang lebih mungkin sekitar jam 10-11an lah, 10-11 lah, mendekati lah ya, masih tetap semangat. Nah ini mungkin udah masuk ke jalur ke arah mendekati Bakahuni, jadi mungkin agak terang dan agak rame, ada banyak rest area atau jalur masuk ataupun jalur keluarnya. Lanjut, kita sudah sampai di pelabuhan Bakahuni ya, sekitar jam 11.30 lah, ada pemeriksaan ya, mungkin biasalah untuk keamanan dan kenyamanan. Siapkan tiket ya, tiket bisa dibeli di situs resmi dari Ferizi ya, di online. Jadi kita tinggal nanti tunjukkan barcode kodenya kalau jika sudah bayar ya, bisa memakai perjalanan tiket dari reguler maupun yang cepat, sama aja sih sebenarnya kurang lebih ya. Kalau yang cepat mungkin lebih bayar sedikit tapi lebih baik seperti itu. Nah ini mau menuju antrian menuju kapal.
Nah sobat, ini masih antri ya, antri untuk naik kapal di ferry ya, Ferizi. Nah, kapalnya besar sih. Jadi jadwal di sini kalau tidak salah ya kemarin itu 24 jam. Jadi memang tiket paling terakhir itu dihitung di hari itu atau hari ini itu sampai jam 11. Dan selanjutnya jam di atas 12 sudah masuk hari selanjutnya. Jangan khawatir, ini 24 jam kata petugasnya. Apalagi mendekati liburan. Aduh. Aman sih di dalam sih, aman kok. Mantap. Oh iya, cek tiket ini. Oh iya, pantesan tak kira kok nggak dicek aku. Ini bener tak? Akhirnya kami menunjukkan tiket dan ini portal menuju kapal nih. Aduh, lega kenapa ya, sekian jauh dari perjalanan dari pagi jam 8 sampai jam 11.30 non-stop. Nah, aman sih, insya Allah sih. Tergantung kita aja, konsentrasi, tetap hati-hati, tidak usah ngebut, tidak usah pelan ya, kita ambil posisinya pas, posisi cepat posisi. Ini kondisi kita lagi menuju parkir, dari antri banyak yang mau naik, terutama pakai pengendara yang lainnya. Kita mau antrian ke parkiran. Saya tidak terlalu bikin video ya di atas, kenapa? Karena mungkin agak lelah, jadi paling ke toilet sebentar, cari makan, dah rehat di mobil. Kalau nggak, biar supaya tidak naik turun, luruskan badan. Hari senyap dan lanjut kita langsung setelah selesai perjalanan sampai kurang lebih 12.30 ya, kita lanjut perjalanan keluar dari kapal tadi, melanjut ke Merak. Nah, kita udah Merak nih. Ya kurang lebih jam 12.30 atau sekitar jam 1 lah, jadi malam. Tapi tetap hati-hati ya, biarpun sepi tetap kita harus hati-hati, karena konsentrasi itu penting, apalagi di malam hari. Godaan yang paling besar itu ngantuk sobat. Rasanya memang beda karena sudah menginjak di Pulau Jawa, seperti cerah. Kiri kanan kita bisa, kalau di tol itu kiri kanan bisa yang dilihat ada cahaya. Kalau tol Sumatera, aduh, harus konsentrasi. Tapi itulah salah satu petualangan. Setelah 100 meter, putar balik. Putar balik.
Nah, ini menuju tol Setelah 150 Merak, langsung meter, kita belok kiri ke menuju tol jalan tol Trans Trans Jawa. Jawa, langsung Terus di menuju Jalan Raya Pantura Boyolali sejauh ya 1 sekitar jam kilometer. 12.30, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 kita mungkin kurang lebih udah sampai di Jakarta. Dan ini adalah salah satu tol simbol dari Banten, provinsi Banten. Kita udah sampai di sini. Lanjut lagi kita menuju Jakarta. Recording complete. Ikuti rambu ke Semanggi, Kuningan. Dan ini kita udah masuk Jakarta ya, jadi masuk ke tol Tomang. Tol lagi. Tetap di kanan di pertigaan. Lanjut terus sobat, kita menikmatin ya, tetap konsentrasi ya, biarpun jam 3, jam 4, ini Jakarta ini lengang, jam segitu jam tidur semua, jadi kita bisa apa namanya, menyesuaikan dengan kecepatan di malam hari. Keren loh, bagus, terang, ada gedung-gedung, ya intinya terang dan tidak terlalu padat. Jam 3 atau jam 4 pagi kita sudah di Jakarta, dan kita lanjut terus. Dan ini masih Jakarta nih sobat, coba sobat lihat tuh, bagus Jakarta, jadi banyak pemandangannya, banyak lampunya dan gedungnya. Ini masih daerah mana nih, Jakarta Cawang atau mana nih, kurang lebih sepi jam 3 jam 4, tapi nanti kalau jam 5 ke atas udah padat. Ini masih daerah Jakarta, terang dan sip sih. Start recording emergency video. Recording complete. Halo sobat, lanjut lagi nih, kayaknya nggak habisnya kalau di Jakarta ya. Jangan tertipu dengan pemandangan sekitar, keren soalnya sih ya, tetap harus hati-hati dengan kondisi sekitar. Bagus sekali tuh, aduh, memang beda nih kalau dari Trans Jawa menuju dari Sumatera menuju Trans Jawa, lewatnya Jakarta ibu kota. Saat ini ya masih menjelang pagi nih kayaknya. Kita lanjut lagi masih di Jakarta. Sekarang kita menginjak keluar Jakarta nih. Udah agak malam nih, agak gelap-gelap dikit nih ya.
Lanjut lagi, kita masih ini masih Jakarta, masih keluar ya. Dan ini menjelang pagi nih, akhirnya alhamdulillah kita udah keluar dari Jakarta. Sekitar jam 45 lah kurang lebih udah keluar. Coba kalau sampai Jakarta jam 7 jam 8, aduh full macetnya nih. Menikmatin pagi hari di tol nih. Kalau di Jawa pemandangannya keren abis nih. Nah, bisa sampai bisa menghirup udara segar. Karena di sekitar tol ini, di Trans Jawa maupun yang lain itu banyak persawahan atau pertanian, sehingga kalau lihat itu hijau segar. Terus kita masih gas terus, tetap safe dan happy ya, harus hati-hati. Kita sobat, kita masih lanjut nih, udah mau keluar Jakarta jauh nih kayaknya. Kita mau jalan lagi terus, kita sampai lanjut di Palimanan ya, daerah Cirebon lah. Terus lanjut tanpa gerbang, lurus gas terus, tetap semangat ya, semangat karena kita berapa jam lagi sampai di daerah atau tujuan terakhir kita. Tetap keren sih, apalagi masih di pagi hari ini. Tapi saya lihat cuacanya mungkin pagi pun agak sudah panas ya. Jadi kita dari Batam sampai saat ini ya mungkin ada hujan, tapi tidak terlalu deras, cuma sedikit sebenarnya. Tapi itu kondisi bagus sih sebenarnya, pas alamnya kondisinya bagus. Kanci, Palimanan, Pali Kanci. Kalian main ini bukan Ini rame. Oh ya ini kakak. Ini rumah Pak nih. Tuh lapangannya. Ini tolnya nih. Start recording emergency video. Halo sobat, kita lanjut. Kita udah mendekati masuk Jawa Tengah. Nah, ini tol daerah Semarang ke sana itu Kaliwungu ya, Kali Kangkung. Ya, kita masih Kali Kangkung menuju Semarang. Jadi sudah agak berjalan kurang lebih ya mungkin jam sekitar 8-9 lah kalau tidak salah. Recording complete. Recording complete. Terus sobat, kita keluar terus, kita menuju Jawa Tengah, yaitu ke arah Bawen kalau nggak salah ya. Ini pemandangannya lebih asik. Kenapa? Bukan persawahan ya, ada sih memang persawahan, tapi lingkungan pohonnya hijau, pohonnya besar-besar nih. Termasuk tol dengan pemandangan terbaik, salah satunya di Jawa Tengah ke arah Jogja ataupun ke arah Solo.
Kalau tidak salah ya sobat, pemandangan salah satu terbaik itu di tol ya, di sekitar itu di Jawa Tengah antara ke arah Jogja atau Solo dari Semarang. Pemandangannya bagus dan jalan sih agak lumayan sih. Nah, ini banyak pemandangan dan hijau dan tidak terlalu panas, banyak pemandangan, banyak view. Dan kita sekarang keluar nih, sudah sampai di exit Boyolali. Aduh, ini kurang lebih bisa jam 10 lebih ya. Jadi kita menuju ke Klaten, tapi kita keluarnya lewat Boyolali. Kalau lewat Solo agak lumayan juga, biar kita lewat daerah. Dan ini adalah gerbang exit Boyolali. Siapkan kartu tol, bayar, keluar. Selamat datang Boyolali, tersenyum. Dan kita menuju ke gerbang tol untuk penyelesaian. Recording complete. Dan kita sudah melewati gerbang nih, lanjut nih masuk ke kota Boyolali. Lanjut sobat. Dan ini kita udah masuk Boyolali, kita keluar ke arah perbatasan Klaten dan Boyolali, yaitu kami ambil lewat jalan belakang, lewat jalan Pemancingan Janti atau daerah Pulan Harjo, karena di sini juga pemandangannya bagus, di sisi lain bagus, di sisi lain juga banyak wisata baik di kuliner maupun wisata untuk santai refreshing. Karena di sini terkenal dengan jenis ikan-ikannya, terutama ikan bakar. Nah, ini juga ada waterboom. Dan ini kita masukin area pemandian ini, Ponggok Desa Wisata ini. Salah satu desa yang berkarya terbaik. Nggak padat sih sebenarnya, banyak wisata soalnya di sekitarnya. Terutama rata karena kan banyak ini wisata pemandian. Jadi banyak, kalau istilahnya di Jawa itu umbul atau sumber air, umbul air, yaitu di mana-mana banyak airnya yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk kebangkitan ekonomi. Dan kita lanjut. Di sini kamu mainnya, bukan di Itu lah, yang dekat rumah kita apa sih namanya? Berapa sih? Bul Nilon. Mbak Odin, bakso nih tuh ya, makan bakso aja ya. Kita lanjut lagi nih, di mana ya? Aduh, kita mendekatin ke arah Ponggok ya. Ini ada wisata baru juga sih sebelum di daerah Ponggok itu, cuma mungkin belum jadi seperti ini, tapi bagus sih. Salah satu sektor wisata yang dulu di tengah sawah sekarang udah jadi wisata semuanya sekarang, yang bisa digunakan, dimanfaatkan oleh warga sekitar dengan ya persyaratan tertentu. Ya bagus, karena untuk memajukan ekonomi daerah atau memajukan suatu daerah untuk berkembang ke menuju yang lebih baik, lebih bermanfaat. Lanjut lagi nih, ini sudah
Di desa Ponggok nih, ini sebelah kanan ini ada Umbul Ponggok yang terkenal ya, udah viral lah mungkin di secara nasional atau internasional karena kejernihan airnya. Ini dulu waktu tempat saya waktu kecil itu latihan berenang nih. Aduh, sekarang sudah beda kalau melihat ya, biasa dibuat supaya lebih baik dan bisa dirasakan oleh manfaat sekitar. Lanjut lagi nih ke arah kampung nih. Aduh, nah ini juga biasa ada wisata lagi, banyak sekarang wisata di sana, yaitu terutama di kemarin ada tempat makan di tengah-tengah persawahan. Dan kita lanjut lagi nih. Aduh, udah berketit-ketit, udah mata, udah semangat, udah hilang semua capeknya nih karena tinggal beberapa putaran lagi kita udah masuk nih. Nah, ini udah masuk nih, ketemu simbok-simbok nih. Aduh, ketemu persawahan. Aduh, ketemu mbah-mbah nih. Aduh, cuacanya mendukung nih, kalau kita lihat tidak panas sih. Nah, kita melewatin perkampungan dan persawahan. Aduh, bagi yang mudik nih, aduh, rasakan sendiri nanti. Aduh, terenyuh hati ini. Kita lanjut lagi. Merapinya kelihatan kan? Lewat ya? Nih, kita bentar lagi sampai ya, guys. Sobat, lanjut lagi. Inilah daerah kami yang waktu kecil kami berkembang di sini ya, sampai di Batam nih salah satunya tempat waktu kita, tempat lahir dan tempat bermain. Nah, ini kampung kami nih. Aduh, masih terasa di kampung. Ini sebentar lagi sampai, beberapa langkah lagi nih. Ya biasa kalau di kampung itu tidak jauh dari sawah karena kayak ekonomi sawahan. Oh iya. Dan perjalanan kami sudah lepas karena sedikit lagi kita bisa beristirahat nih, udah mendekati nih. Ayo lanjut nih. Sebentar lagi kita sampai. Sebentar lagi kita sampai. Alhamdulillah, selamat sampai tujuan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Alhamdulillah, kita udah Tinggal kita balik lagi, nanti trip lagi dari Klaten ke Batam. Jadi kita sampai di tanggal 14 jam 11.30 kurang lebih. Alhamdulillah. Sampai jumpa lagi. Salam trip negeri. Semoga bermanfaat. Salam bagi kita semua. Tetap safe and happy. Safe and happy di mana selalu hati-hati dan semangat. Terima kasih.